Langsung saja kita akan buka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, kita mulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan ayat 24, Bapak Ibu akan baca ayat 25. Kita akan silih berganti membacanya sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Amin. Ya, kita tahu bahwa bagaimana kehidupan Musa. Ya, kita tahu Musa bukan tokoh yang baru saja kita dengar. Mungkin dari sejak kita sekolah minggu kita sudah tahu ceritanya bagaimana Musa. Ya, kalau kita cerita bagaimana Musa ketika lahir, ya Musa harus disembunyikan, ya karena pada saat itu pemerintahan pada saat itu mengumumkan setiap anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Ya, maka Miriam beserta ibunya Musa, ya menyelamatkan Musa, ya. Dengan dimasukkan ke dalam keranjang dan dialirkan di sungai. Dan akhirnya Musa ditemukan oleh putri Firaun. Singkat cerita Musa dibesarkan menjadi dewasa di kerajaan Mesir, di Firaun. Ya. Dan sampai akhirnya ya kita tahu ending-endingnya Musa yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan kita tahu Musa sendiri enggak sampai ke tanah Kanaan. Amin. Saya nggak berbicara bagaimana perjalanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Saya juga nggak berbicara bagaimana kehidupan Musa ketika ada dalam kerajaan Firaun. Tapi hari ini kita mau bersama-sama lihat ada kemauan yang kuat dalam diri Musa yang diawali dengan imannya yang kuat juga. Amin. Ya. Kita percaya bahwa kita semua yakin kemauan yang kuat itu kalau enggak didasari iman juga percuma, tadi saya katakan. Kalau kita punya kemauan, punya ambisi, tapi ambisi itu hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semuanya pasti akan berantakan. Dan hari ini kita mau belajar, ya. Iman membawa hal-hal baru dalam kehidupan Musa. Ya, iman juga membuat Musa bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi dalam artinya bahwa sebelum punya kemauan, kita harus punya iman dulu, benar? Karena iman inilah yang akan nantinya menyokong, yang akan nantinya memperkuat apa yang kita inginkan ke depannya. Apa yang kita maukan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, makanya temanya saya mulai dari kata iman dan kemauan yang kuat. Kalau cuma kemauan yang kuat, banyak kita berbicara mengenai saya kan mampu, saya kan bisa, saya kan punya segalanya, saya punya kenalan kok. Jadi pokoknya apapun yang saya inginkan pasti akan gampang. Ya, tapi kita orang percaya kita berbicara bagaimana iman kita kepada Tuhan. Amin. Kalau hanya mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ya Bapak Ibu salah datang ke gereja, kan begitu. Ya, kalau hanya mengandalkan relasi, hanya mengandalkan harta yang kita miliki, Bapak Ibu salah datang ke gereja. Ya, jadi hari ini saya mau membangun bagaimana punya iman dulu yang kuat. Setelah itu segala apa yang kita inginkan,
apa yang kita harapkan, apa yang kita mau untuk hidup kita, pasti akan terlaksana dengan baik. Amin. Ya, hari ini kita belajar ya, bagaimana iman membawa hal baru dalam kehidupan Musa. Ya, bagaimana Musa yang dahulu ya hidup dalam kerajaan Firaun, ya dididik, disekolahkan, diberi pengetahuan, semuanya ya dalam kerajaan Firaun. Karena dari kecil Musa dididik, dibesarkan oleh putri Firaun. Dan hari ini kita mau lihat apa yang berubah. Karena apa? Karena iman yang merubah apa dalam kehidupan Musa. Dan akhirnya Musa punya berkehendak, Musa punya kemampuan yang kuat ya, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya? Ya, kita tahu sama-sama dulu, ya, tujuannya Musa tujuannya dipanggil Tuhan, ya, untuk membebaskan bangsa Israel. Itu dulu, ya. Kemauannya apa? Membebaskan bangsa Israel. Oke, tapi bagaimana itu terwujud? Kita lihat tindakannya. Kan begitu, ya. Bagaimana kita punya kemauan yang kuat, kita lihat dulu prosesnya. Haleluya, Bapak Ibu. Ya, kita lihat yang pertama, next slide. Yang pertama, ayat 24 sampai ayat 26 dikatakan begini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang pertama, bagaimana nantinya kita punya kemauan yang kuat, semuanya didasari. Yang pertama, mari kita semua mengarahkan hidup kita, memfokuskan hidup kita kepada yang namanya kekekalan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu. Dikatakan Musa ya enggak menginginkan situasi kondisinya pada saat itu. Musa enggak memandang apa yang sedang dialaminya di Mesir sebagai kenyamanan yang harus dipertahankan. Bahkan ayat 25 dikatakan Musa menyebutnya kesenangan dari dosa yang semu. Saya boleh katakan, Bapak Ibu, Musa pada saat itu ada dalam kerajaan. Namanya dalam kerajaan semuanya tercukupi. Benar? Semuanya ada. Ya, semuanya bisa dilakukan. Tapi perhatikan, Musa enggak memandang semuanya. Musa memandang kepada yang namanya kekekalan dalam hidupnya. Jadi hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu di tempat ini. Kalau Bapak Ibu masih mencintai dunia, masih mencintai harta yang Bapak Ibu miliki sekarang, masih mencintai apapun yang Bapak Ibu miliki sekarang, saya enggak katakan, tapi Alkitab katakan, Musa katakan sebagai kesenangan dari dosa. Amin. Ya. Makanya sering kita dengar, ya, tujuan hidup kita bukan dunia. Tujuan hidup kita adalah yang kekal. Karena kita tahu dalam dunia ini semua enggak ada yang kekal. Dalam dunia ini semua enggak ada yang abadi. Ya. Firman Tuhan katakan nanti pencuri datang mengambilnya. Ngengat dan karat merusaknya. Ya. Tapi hari ini kita mau bersama-sama memfokuskan hidup kita kepada yang tidak pernah habis. Amin. Ada satu lagu sekolah minggu yang saya ingat. Mungkin Bapak Ibu ingat juga lagu sekolah minggu. Bunyinya begini. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Amin. Itu kekekalan. Amin. Ya. Itu kekekalan. Itu tujuan hidup kita. Ya. Jadi bagaimana kita nantinya punya kemauan yang kuat dalam menjalani hidup ini, dalam kita mengarungi hidup ini. Yang pertama, dasari semuanya
fokuskan hidup kita bersama-sama kepada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Haleluya. Ya. Buat apa kita memiliki segala isi dunia kalau jiwa kita binasa? Kan begitu firman Tuhan katakan. Buat apa kita punya semuanya kalau nantinya kita nggak selamat? Ya, umur dalam dunia ini 70 sampai 80 tahun Alkitab katakan. Selebihnya ya, kita akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Entah itu kita kekal, mati, tersiksa selamanya. Atau kita akan bahagia kekal, memerintah bersama Tuhan selamanya. Kan begitu. Ya. Jadi pertama apa? Punya prinsip, punya fokus dulu. Sama-sama kita prioritaskan hidup kita kepada yang namanya kekal. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Enggak salah Bapak Ibu menyimpan harta, enggak salah Bapak Ibu bekerja keras untuk mengumpulkan segalanya. Tapi itu bukan tujuan utama kita hidup. Haleluya. Ya. Jadi yang pertama ya, di situ dikatakan yang pertama tadi ya, sebaliknya Musa mengarahkan pandangannya kepada upah yang ada di depan. Penderitaan yang sementara dialami sedang mengerjakan sesuatu yang mulia di kekekalan. Ya. Jadi hari ini bagaimana nantinya kita punya cita-cita, bagaimana nantinya kita punya pengharapan yang kuat. Ya. Karena kita semua yakin dan percaya manusia itu punya ambisi, ya, punya kemauan. Tapi kita orang percaya ambisi dan kemauan kita harus didasari dengan iman yang kuat juga. Dan yang pertama yang kita mau lakukan apa? Pandang kepada kekekalan. Ya, fokuskan hidupmu bukan kepada dunia lagi. Fokuskan hidupmu, arahkan hidupmu kepada yang namanya kekekalan dalam dunia ini. Amin. Ya, haleluya. Tadi ada lagu sekolah minggu. Jadi tujuan kita nantinya pakai baju putih, pakai mahkota kehidupan. Haleluya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa sih yang dilakukan Musa? Ya, apalagi tindakan yang dilakukan Musa, ya, untuk ya mewujudkan kemauannya membebaskan bangsa Israel. Yang kedua, Musa punya keberanian. Ibrani 11 ayat 27, di situ dikatakan firman Tuhan, saya akan bacakan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya deskripsikan, Musa belum berpengalaman dalam kepemimpinan. Apalagi yang dipimpin adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Ya, saya nggak tahu pasti berapa jumlahnya bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ada banyak para buku, pada para ahli ya, menjumlahkan kurang lebih sekitar 2 juta bangsa Israel pada saat itu. Yang dibawa Musa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kalau kita tahu, kita sering baca perjalanan Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, Musa bilang apa? Jangankan ya menghadapi bangsa yang besar, orang yang banyak. Saya aja ngomong masih gugup, saya aja ngomong masih gagap dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita lihat endingnya, ya. Ketika Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memerintah, satu poin yang kita boleh tanam pada hari ini, Tuhan gak tinggal diam atas hidup kita. Amin. Jadi Tuhan gak panggil, Tuhan gak suruh itu, terus Tuhan biarkan. Enggak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Ya. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan suruh kita, Tuhan juga yang akan menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut, ya. Kalau kita berjalan dalam Tuhan, jangan pernah takut kalau kita melangkah dengan iman kita, ya. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita, ya. Tetapi karena iman kepada Allah, Musa memiliki keberanian di tengah-tengah kelemahan yang dimilikinya.
Yang pertama tadi, langkah pertama, kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Fokuskan hidup kita kepada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Yang kedua, miliki keberanian sebagai bukti engkau punya iman di dalam Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa tindakan percuma. Iman tanpa tindakan mati. Jadi kalau hari ini engkau punya kemauan, engkau punya pengharapan, lakukan, kerjakan prosesnya di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi nggak ada orang yang sukses yang hanya diam-diam saja, yang hanya menghayal. Ya. Perhatikan. Ya. Yang kedua, miliki keberanian. Musa kita tahu, tadi saya sudah jelaskan, Musa nggak bisa apa-apa pada saat itu. Ya. Musa nggak bisa membawa, bahkan nggak bisa memimpin bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan yang panggil, ya, Tuhan juga yang mempersiapkan Musa untuk menghadapi Raja Mesir, untuk menghadapi, ya, segala tantangan, ya, pada saat itu. Kita lihat, kita tahu ceritanya, ya. Ketika Musa menghadap Raja Firaun, apa yang Musa katakan? Ya, izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Kenapa bangsa Israel harus keluar dari Mesir? Tujuannya apa? Supaya ke tanah Kanaan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, bilang kepada Firaun, izinkan bangsaku, umatku keluar untuk beribadah kepadaku. Benar? Amin. Yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menyelamatkan hidupmu. Yang Tuhan inginkan ketika Tuhan membebaskan persoalan hidupmu. Bukan supaya engkau menang. Bukan supaya engkau bebas dari masalah. Tapi perhatikan, untuk engkau datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Selama ini kita berpikir, aduh, kalau saya sudah diselamatkan Tuhan, artinya saya diberkati, saya bebas dan segala macam. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, ketika Allah mengutus Musa untuk bertemu dengan Firaun, ya, katakan kepada Firaun untuk membebaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi nggak semata-mata dibebaskan dari penjajahan, nggak semata-mata dibebaskan oleh belenggu, nggak semata-mata dibebaskan oleh persoalan hidup, nggak semata-mata dibebaskan oleh masalah hidup. Tapi tujuan utamanya supaya kita semua sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ya. Beribadah kepada Tuhan bukan secara hurufiah kita datang beribadah seperti ini. Tapi lebih intim lagi, beribadah kepada Tuhan artinya kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Kita intim dengan Tuhan. Ini bukti, ya, kalau kita punya iman kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini yang kedua, ya, untuk mewujudkan kemauan kita yang kuat, pengharapan kita yang kuat. Yang pertama, prioritaskan hidupmu, arahkan hidupmu kepada Tuhan, kepada Allah, kepada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Yang kedua, punya keberanian, ambil langkah, ambil tindakan. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang akan menyertai hidup kita. Kalau Tuhan yang sudah menolong kita melewati tahun 2023, Tuhan yang sama yang akan terus menyertai kita di tahun 2024 ini. Haleluya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apalagi tindakan yang dilakukan Musa. Yang ketiga, saya katakan di situ, ya, Musa mengerjakannya dengan ketaatan. Ya, ketika kita mengerjakan tindakan iman kita, ketika kita mengerjakan apapun, ya, dengan iman, lakukan kerjaan kita, lakukan semuanya dengan satu yang namanya apa? Taat. Seringkali kita berpikir bahwa kok jawaban doa saya nggak dijawab-jawab sampai hari ini, kan begitu. Seringkali kita berpikir, kok Tuhan saya sudah berdoa loh, sudah sebulan, sudah 2 bulan, kok nggak dijawab. Malah kita berpikir bahwa kadang ketika berdoa, Tuhan saya mau berdoa, kalau Tuhan mau jawab, jawab, mau enggak. Ya.
Tapi hari ini yang Tuhan inginkan apa? Kita taat. Berdoalah terus sampai doamu dijawab. Amin. Jangan pernah punya deadline sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa ya sebulan. Kalau Tuhan gak jawab, saya gak beribadah lagi. Kan itu salah. Ya. Hari ini ya, kerjakan segala sesuatunya dengan yang namanya ketaatan. Haleluya. Kalau teman-teman di tempat ini tadi, Bapak Ibu yang melayani, ya, kerjakan pelayananmu dengan taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada gembala, tapi taat kepada Tuhan. Fokuskan bukan kepada gembala, bukan kepada gereja ini, tapi fokuskan pelayananmu kepada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Ya, haleluya. Ya, Ibrani 11 ayat 28 di sana dikatakan, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Apa yang ketaatannya? Kita lihat, bisa saja ketika Tuhan suruh Musa untuk menaruh darah di atas palang pintu rumah orang Israel, maka firman Tuhan katakan nanti malaikat maut akan melewati, ya, rumah yang ada darah itu akan selamat. Rumah yang ada darah itu akan diberkati. Rumah yang ada darah itu bebas dari maut. Di situ dikatakan bahwa bisa saja timbul pertanyaan dalam benak Musa. Apakah ketika darah dioleskan di ambang pintu rumah, pasti malaikat maut akan melewati rumah itu. Apalagi hal itu belum pernah dialaminya. Ya. Dan Musa enggak tanya. Ketika Tuhan suruh apa? Musa kerjakan. Ketika Tuhan perintahkan, Musa lakukan dengan setia dan dengan taat kepada Tuhan. Hari ini bagi kita semua, seringkali kita berpikir bahwa ketika apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan kerjakan dalam hidup ini, banyak dari kita yang selalu bertanya, Tuhan, kalau saya setia beribadah kepada Tuhan, apa yang saya dapatkan? Kalau saya rajin berdoa, rajin berpuasa, untungnya buat apa saya? Untungnya ke saya apa? Kan gitu. Seringkali kita berpikir begitu. Kalau saya setia melayani, apalagi di gereja saya Tuhan ada 3 sesi. Ya, kurang para pelayan. Jadi saya kalau singer, kalau WL dari sesi pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga. Untungnya buat saya apa sih Tuhan? Kan begitu. Seringkali kita berpikiran seperti itu. Tapi hari ini kita mau lihat, belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa. Musa taat mengerjakannya. Amin. Dia nggak tanya, Tuhan ini secara hukum, secara pengetahuan, secara logika nggak masuk akal. Cuman karena darah aja masa seisi rumahnya selamat, kan begitu. Ya. Ini di luar nalar Tuhan. Ya, karena darah aja, ya, anak sulung yang ada di rumah itu nggak mati, kan gitu. Tapi Musa nggak tanya-tanya, dia lakukan dengan taat dan setia. Amin. Haleluya. Jadi kalau hari ini, ya, Tuhan ingatkan sesuatu untuk kita lakukan dan kerjakan. Lakukan, kerjakan dengan setia dan taat. Amin. Ketimbang ragu dalam tanya, yang dipilih Musa adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan taat sepenuhnya. Jadi hari ini kita mau ambil komitmen. Ya. Apapun yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, mari bersama-sama lakukan dengan setia dan taat. Kita boleh bisa berkata begini, ya, walaupun aku nggak tahu nantinya akan seperti apa, tapi aku mau lakukan, kerjakan dengan setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kalau aku nggak tahu nantinya doa aku akan dijawab kapan, tapi aku akan berdoa terus dengan setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kalaupun aku nggak tahu nanti ujung-ujungnya akan jadi apa, tapi aku akan tetap setia, taat terus melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Ini yang harus jadi prinsip dalam hidup kita. Ya. Jadi ketiga hal itu tadi apa?
Pertama, fokuskan hidup kita, arahkan hidup kita kepada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Ya. Bukan saja firman Tuhan melarang kita mencintai dunia, tapi dengan jelas firman Tuhan yang kita baca hari ini, ya, bukan Tuhan melarang untuk kita mencintai dunia, tapi dengan jelas Tuhan berkata bahwa kalau kita mencintai dunia ini, kita sedang tadi dibilang menikmati kesenangan akan dosa kita. Ya. Jadi kalau kita mencintai dunia, artinya kita ada dalam dosa, kita hidup dalam dosa, dan kita sedang menikmati dosa itu. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Dan yang kedua, ya, langkah berikutnya, punya tindakan, punya keberanian. Ya. Apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini, punya keberanian. Karena kita yakin dan percaya ketika kita fokuskan kehidupan kita, ketika kita bersandar penuh pada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, ya, Tuhan gak tinggal diam atas usaha, atas kerjaan, atas tindakan, atas perbuatan yang kita lakukan. Ya, Tuhan tetap menyertai. Dan yang ketiga tadi apa? Lakukan semuanya itu dengan setia dan taat. Gak perlu tanya Tuhan, untungnya apa Tuhan? Hasilnya apa? Ya, nanti saya dapat apa dan lain sebagainya. Pokoknya lakukan semuanya dengan setia dan taat. Haleluya. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan ketiga hal ini, Bapak Ibu punya kemauan yang kuat juga. Bapak Ibu punya pengharapan yang kuat juga di dalam Tuhan. Ya, ada satu hal yang Tuhan janjikan buat kita semua. Next slide yang terakhir. Yang terakhir, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Mengalami, sekali lagi mengalami, itu yang Tuhan janjikan. Amin. Kenapa saya enggak tulis mendapatkan berkat, tapi saya tulis mengalami keajaiban. Coba kita baca saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 29. Ya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya. Pada akhirnya iman yang menuntunnya pada cara pandang yang benar, keberanian, ketaatan kepada Tuhan, itu membuahkan mujizat yang besar. Musa membawa bangsa Israel melintasi laut merah seperti melintasi tanah kering. Perhatikan yang terakhir kalimatnya, orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Amin. Kenapa saya katakan mengalami keajaiban, mengalami mujizat? Bapak Ibu perhatikan, kalau teksnya, kalau kejadiannya, ketika Musa diperhadapkan dengan laut di depan, ya, di belakang tentara Firaun yang sedang mengejar, samping kanan dan kiri lembah, nggak ada jalan keluar. Tiba-tiba datang kapal laut yang besar. Akhirnya bangsa Israel bisa naik kapal itu, menyeberangi laut itu. Itu berkat. Karena apa? Masih masuk akal. Kalau hari ini Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu berobat ke dokter, diopnam, dioperasi, Bapak Ibu sembuh, itu berkat. Masuk logika. Sakit, berobat, minum obat, kalau perlu tindakan operasi, sembuh, itu berkat. Amin. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu divonis sudah nggak bisa ditolong. Bapak Ibu divonis kanker stadium 5, stadium akhir. Bahkan rumah sakit sudah angkat tangan. Dan ketika Bapak Ibu pulang, Tuhan sembuhkan Bapak Ibu. Itu keajaiban. Amin. Itu mujizat, bukan berkat. Haleluya. Jadi hari itu kita saksikan keajaiban yang luar biasa. Bukan kapal yang besar datang menjemput orang Israel untuk menyeberangi laut itu. Tapi laut itulah yang terbelah menjadi dua. Amin. Kalau berkat masih masuk dalam logika, masih masuk dalam nalar manusia, masih masuk dalam pikiran manusia. Tapi yang namanya ajaib, tapi yang namanya mujizat, itu semua di luar nalar manusia. Amin. Jadi
Apa yang mau kita harapkan? Berkat atau mujizat? Kalau berkat, Bapak Ibu sampai dengan hari ini pun bisa ada itu berkat. Ya. Tapi kalau mujizat, tadi saya bilang, ya, udah gak ada jalan keluar. Dokter sudah angkat tangan, para medis sudah angkat tangan. Pak, Bu, kami sudah angkat tangan, silakan bawa pulang aja pasiennya. Tapi ketika sampai rumah, Tuhan sembuhkan, itu mujizat. Amin. Haleluya. Ya. Bahkan firman Tuhan jelas katakan, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah timbul dari hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Itu keajaiban. Dan untuk mendapatkan keajaiban tadi apa? Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Fokuskan kepada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Yang kedua, ya, punya tindakan, berani ambil tindakan, berani melangkah. Karena kalau kita sudah fokuskan hidup kita, Tuhan yang beracara atas hidup kita. Bahkan ketika kita disuruh melangkah, Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan yang menyertai hidup kita. Yang ketiga, lakukan semuanya dengan setia dan taat. Gak perlu tanya untungnya apa Tuhan, apa yang saya dapatkan Tuhan, ya, rugi atau untung Tuhan. Pokoknya lakukan dengan setia dan taat. Satu ungkapan yang saya sangat salut. Sadrak, Mesak, Abednego ketika diperhadapkan kepada penyembahan, ya, patung yang raja dirikan. Apa yang mereka katakan? Tuanku Raja, seandainya Allah yang kami sembah itu enggak melepaskan kami dari dapur perapian yang menyala, kami sama sekali tidak akan pernah menyembah patung berhala yang Tuhan, yang Raja Bang yang buat. Amin. Itu, ya, lakukan semua setia dan taat, enggak peduli. Jadi kalau hari ini engkau berdoa, terus berdoa sampai Tuhan jawab doamu. Kalau hari ini engkau melayani, layani Tuhan dengan setia dan taat. Karena nanti upah kita mahkota emas. Amin. Upah kita keajaiban, bukan berkat lagi. Tapi semuanya yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Saya undang para singer WL untuk maju ke depan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua yang Kau kerjakan.